Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Bangun Edukasi Umat, ngobrol santai ala penyuluh KUA Kuningan, ya di podcast Saat ini kita bersama dengan dua penyuluh agama cantik dari KUA Kuningan, yaitu ada Ibu Dian Nurul Fadila Esos dan satu lagi Ibu Anggi Tias Arifiani Esos. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, kita kan penyuluh ya. Sekarang ini kita sedang mengadakan kegiatan berupa bimbingan remaja usia sekolah ya Bu. Kita mengunjungi ke sekolah-sekolah untuk memberikan bimbingan yang biasanya itu bimbingan tentang bullying. Yang biasanya itu sangat marak terjadi di anak-anak sekolah. Nah, kemarin juga kan sangat disayangkan sekali ya, ada berita viral tentang kematian seorang mahasiswa karena akibat dari bullying tersebut. Nah, di sini kita bakal ngobrol tentang bullying, tapi sebagai kapasitas kita sebagai seorang penyuluh agama Islam. Ya, jadi kita ini di sini bukan sebagai terapis, bukan sebagai psikolog yang mengerti mengenai psikologis anak gitu ya, tapi kita sebagai penyuluh yang sedang belajar sama-sama belajar untuk mensosialisasikan bahaya bullying di sekolah-sekolah seperti itu. Bisa dijelaskan Bu, pengertian bullying itu apa sih? Jadi bullying itu adalah tindakan mengucilkan, merendahkan, menghakimi atau misalnya menyakiti seorang yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Nah itu biasanya bullying itu ada yang namanya bullying verbal, bullying fisik, kemudian bullying cyber, bullying sosial, bahkan bullying seksual. Salah satunya itu ada yang namanya bullying verbal. Nah bullying verbal itu bullying yang dilakukan melalui kata-kata ya, kayak kata-kata kasar, kemudian juga mengejek, mengolok-olok, menyebutkan seseorang menggunakan bahasa binatang. Nah itu kan salah satu bullying. Kadang kita nggak sadar ya kalau misalnya ngeledekin seseorang dengan kata-kata seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya bullying fisik. Pasti udah jelas ya berkaitan dengan fisik, yaitu misalnya menjambak atau misalnya memukul, menendang, kadang menyakiti secara fisik, mencubit, kadang mungkin muncak bahasa nama herenya, tapi kan kadang itu tuh kalau misalnya dikategorikan itu hore yang berlebihan, bercanda yang berlebihan gitu. Kadang kalau anak kecil kan nggak sengaja suka kayak misalnya anak lagi lewat kemudian di bahasa Sunda nama sliding gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk bullying. Kemudian ada juga yang namanya bullying sosial. Bullying sosial. Bullying sosial itu salah satu tindakannya, contoh misalnya Ibu Intan kan sebagai CPNS baru di sini, sedangkan kita itu udah lama ya di sini. Mungkin Ibu Intan menganggap kita tuh senior contohnya gitu. Nah kemudian datangnya Ibu Intan itu, kayaknya itu orang mau bikin mau bikin suasana KUA bikin gak enak, atau misalnya pengen jadi punya pamor di sini deh. Gimana kalau kita join aja? Nah itu salah satu bentuk bullying juga, menjauhkan seseorang atau misalnya mengucilkan seseorang gitu. Nah itu juga biasanya nggak hanya di sekolah, bahkan di kantor juga kan banyak ya dilakukan kayak gitu, lingkungan kerja. Kemudian misalnya nih kalau di sekolah, kadang anak sekolah itu mungkin dia bercanda, bisa punten ya lagi belajar olahraga, kemudian prosetin celana. Nah itu kan bikin dia malu di depan orang-orang. Nah itu juga salah satu bentuk bullying sosial ya. Kemudian juga ada yang namanya bullying cyber. Cyber itu tindakan bullying yang dilakukan dengan mengancam, kemudian menyebarkan berita-berita hoax, komen-komen yang hate speech kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya aku punya foto aib Bu Lia atau Bu Intan aku sebarin, nah itu kan bentuk dari bullying juga gitu. Jadi menyerangnya itu lewat sosial media ya gitu. Terus ada juga yang namanya bullying seksual ya. Jadi bullying seksual, misalnya seseorang itu dipanggil dengan kata-kata kata-kata seksual, kemudian juga catcalling, atau misalnya jadi mengarah ke unsur-unsur seksual. Mengarah ke unsur-unsur seksual. Atau misalnya itu kan bentuk verbalnya, ada juga bentuk fisiknya kayak misalnya mencubit, atau misalnya colek-colek. Nah itu juga termasuk. Jadi makanya kita itu harus menyadari
kita itu sebenarnya itu korban atau pelaku bullying gitu kan. Kadang kita kalau bercanda berlebihan kan ya sama teman gitu. Nah, makanya gimana caranya kita terus menyadari bahwa kita adalah manusia, hakikatnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu sejajar sama semuanya ya di mata Allah. Makanya gimana caranya kita tuh harus bisa menghargai seorang seperti itu. Jadi segala bentuk tindakan yang menyakiti, baik itu menyakiti secara verbal, menyakiti secara fisik, secara seksual juga itu bisa disebut dikategorikan sebagai bullying. Betul sekali. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi kalau suatu saat kita menghadapi sebuah bullying atau di suatu keadaan kita menghadapi situasi tersebut, bagaimana sih kita seharusnya menyikapinya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita sharing dulu ya, based on my own story gitu. Di sini tidak judgement ke siapapun, tapi saya hanya sharing pengalaman saya menjadi korban bullying. Oh, Budi sempat menjadi korban bullying? Ya, betul. Kalau kalian sekarang melihat saya versi begini, ini saya sangat berusaha keras untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman itu. Gitu. Dan itu panjang sekali ya, bukan setahun 2 tahun gitu. Nah, karena kita memiliki point of view dari seorang korban, mari kita lihat bagaimana cara survive untuk menyikapi bullying. Jadi ketika kecil itu saya itu cenderung sangat introvert, bahkan bisa dibilang teman saya itu di setiap angkatan sekolah itu hanya 1-2 orang gitu. Nah, saya pikir waktu dulu itu baik-baik aja punya teman sedikit itu, karena kan saya pikir ya setiap orang itu nyamannya itu kan beda-beda ya, ada yang berteman bergaul secara banyak orang dan social ada juga, butterfly gitu. Nah, kebetulan saya itu setiap angkatan itu pasti hanya 1 atau 2 orang, betul. Dan kalau saya harus sebutkan, hai Tina, itu teman saya, bestie saya lagi SD. Semoga nonton ya. Iya, mudah-mudahan. Dan lagi SMP, namanya itu Eci Sukaisi. Hai gitu ya. Terus pas SMA ada lagi Evi gitu. Itu yang melekat di hati saya karena memang saya itu cenderung menyendiri gitu. Nah, kemudian karena saya murid pindahan pada saat itu, entah saya yang sulit beradaptasi atau bagaimana gitu. Saya sempat didorong ke selokan, terus ya. Kemudian terus baju olahraga saya disembunyikan, saya ditampar juga, dan itu bukan sama perempuan, itu laki-laki. Dan kalau saya harus sebutkan sebetulnya saya masih ingat gitu. Tapi di sini di luar semua itu saya tidak pernah menyimpan hal itu sebagai kayak saya benci, bukan. Tapi itu sebagai pelajaran agar tidak terjadi di kemudian hari sama orang lain gitu. Nah, terus kemudian yang lebih parah lagi, sebutan saya di sekolah itu bukan nama saya, dia atau iya gitu, tapi nama bapak saya. Ya gitu. Termasuk bullying tadi ya, Bu Anggi. Hampir setiap hari saya diperlakukan tidak baik-baik aja, tapi pada saat itu alhamdulillahnya saya memang berprestasi. Cuman dulu saya selalu berpikir bahwa itu menyakitkan, tapi saya nggak tahu harus gimana. Pada saat itu bully itu terjadinya terus-terusan. Bahkan ketika saya melaporkan ke ayah saya dan melakukan tindakan, ternyata bullyingnya itu semakin jadi. Saya itu disebutnya tukang ngadu pada saat itu. Nah, pada saat itu saya ngerasa bahwa cukup dengan mengadukan ke ayah saya dan saya berprestasi itu cukup gitu, dan tidak akan mempengaruhi mental dan keseharian saya. Ternyata ketika saya pindah ke Kuningan, bukan lagi sekolah, karena alhamdulillah saya dulu sekolah di SMPN 1 Kuningan, sekolah favorit yang kayaknya semua anak itu mimpi untuk sekolah di situ, dan memang alhamdulillah muridnya itu baik-baik sebetulnya. Cuman karena ternyata mental saya itu sudah terpengaruh oleh bullying saya saat kecil, saya itu susah sekali punya teman. Cenderung menyendiri, bahkan saya selalu duduk di belakang gitu, dan takut setiap istirahat saya hampir setiap hari tidak pernah jajan ke kantin karena takut ketemu orang. Oh begitu? Iya. Sampai menutup diri begitu ya traumanya? Separah itu gitu. Mungkin banyak juga di SMP 1 yang nggak kenal Delia Nurul Fadilah itu siapa, saking saya pendiamnya gitu. Nah itu, jadi yang mau saya sharing di sini, biasanya bullying itu terjadi juga karena ada kesempatan. Ya, saya yang kurang percaya diri, saya juga sadar kalau fisik saya saat itu memang kecil, jadi ketika orang bilang kecil saya nggak bisa ngelawan gitu, kayak oh iya memang saya kecil gitu, dan saya memang hitam gitu. Nah, terus kedua, tapi sekalipun ada kesempatan, kita jangan pernah lupa ya, yang jadi korban di sini kan kita.
akui diri dulu bahwa ya saya korban bullying, agar kita tahu arah mana yang harus kita ambil. Jadi menerima dulu Iya, ya. menerima dulu. Kalau kita terluka, sebelum kita obatin itu kita harus sadar diri, oh saya terluka, saya harus berobat. Begitu. Nah, ketika SMP, alhamdulillahnya gitu, support system terbesar saya ibu saya. Karena beliau itu suka sekali mempelajari psikolog gitu ya, psikiater, psikolog, bagaimana cara tumbuh kembang anak. Beliau itu secara cepat mencari jalan biar saya keluar dari zona yang menurut dia itu sangat buruk, karena saya tidak punya teman sama sekali. Gitu. Beliau khawatir gitu pada saat itu trauma saya itu akan membuat saya tidak berkembang gitu. Kemudian saya diusahakan untuk ketemu ahli lah. Saya nggak ngerti ya itu psikiater kah, psikolog kah, tapi menurut saya itu pilihan tercerdas dari ibu saya yang kemudian saya sekarang bisa bicara seperti ini di sini. Gitu. Jadi itu maksud saya sharing di sini adalah nauzubillahimindzalik, ketika kita jadi korban bullying kita harus sampai bunuh diri. Karena masih banyak yang sangat sayang dan cinta sama kita gitu, dan mengakui bahwa kita itu berharga gitu. Jadi ketika kita menjadi korban bullying itu, satu, kita harus tetap tenang, tidak usah membalas dengan kekerasan. Kedua, jauhi lingkungan yang berpotensi terjadinya bullying. Gitu. Tidak apa-apa, ternyata tidak punya teman itu nggak buruk. Daripada kita punya teman yang salah. Iya. Terus ketiga, kita harus yakin kita korban sehingga kita bisa terbuka kepada siapapun misalnya. Tapi yang saya sarankan di sekolah kita pilih guru yang tepat untuk kita ajak bicara. Biasanya ada guru BK di setiap sekolah. Yang kedua, ketika di rumah, ibu kita. Saya yakin ibu kita itu adalah orang yang paling mengerti kita setelah diri kita sendiri. Gitu. Yang keempat, kita harus yakin ke diri sendiri bahwa it's okay, orang itu nggak suka, tapi kita balikan keadaannya. Misalnya kita kan di sini dibully, berarti kita itu punya kelebihan loh sebetulnya. Yang membuli kita itu nggak percaya diri loh, takut kalah sama kita, betul nggak? Biasanya betul, seperti kan? itu ya. Karena mungkin kalau secara bahasa kita jelaskan gini, ini orang kok ngalahin saya, gak bisa, saya marah nih, bully nih gitu, atau kok kamu ngerebut posisi saya dari ranking 1 misalnya. Itu artinya kita itu jauh lebih baik daripada dia di mata si pelaku bully. Jadi betul? nggak selalu kelemahan ya? Iya, betul. Ketika kita body shaming, misalnya saya akui saya hitam ya. Betul. Dulu saya pernah kok saya hitam ya, pakai baju apapun kok nggak pantas ya. Ternyata kalau dipikir-pikir saya itu eksotis gitu ya, dan eksotis itu betul nggak sih? Iya gitu. Jadi karena standar Indonesia cantik itu betul. putih. Standar cantik Indonesia itu putih. Jadi untuk adik-adik di luar sana atau ibu-ibu yang punya anak misalnya berbeda dengan kakaknya, dengan adiknya, jangan pernah mengecilkan hatinya dengan kamu kok hitam, kok kamu putih. Ternyata satu kata yang kita ucapkan tentang kekurangan orang lain itu mungkin itu sifatnya hanya bercandaan, gak serius, tapi itu sangat merusak hidup orang yang di body shamingin itu. Gitu. Terus ada juga yang tadi saya bilang, mari setelah kita trauma menjadi korban bullying, trauma itu kita alihkan ke hal yang positif. Gitu ya, tadi saya mencoba keluar, dibantu dengan ibu saya, dengan sekolah, kemudian saya bisa sekarang ada di sini, bisa berbicara begini. Itu juga prosesnya panjang. Panjang, tidak serta-merta saya jadi percaya diri untuk bicara misalnya gitu. Apa sih yang dia lakuin selama ini? Saya yakin ketika saya benar, saya tidak usah peduli apapun perkataan buruk orang lain. Tapi itu jangan jadi sombong ya, karena manusia itu tempatnya salah gitu. Cuman maksudnya ketika kita berprestasi dibenci orang lain, oh berarti dia yang punya masalah, bukan kita gitu. Jangan jadi kita yang minder. Terus kedua, pilihlah teman yang memberikan aura positif. Seperti misalnya saya lagi down, alhamdulillah saya ketemunya dengan Bu Anggi gitu ya. 2 tahun ini berhidup saya lebih berharga gitu, bertemu dengan ibu-ibu di KUH Kuningan gitu. Yang sebetulnya lewatlah ceritanya tidak usah diceritakan, tapi inilah Delia versi baru yang ceria gitu. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang baik gitu. Jadi lingkungan itu sangat menentukan. Dan yang ketiga, carilah aktivitas yang positif.
tidak mesti mahal. Kan kata kalau anak zaman sekarang ya, pergaulan itu punten gitu. Harus selalu sama dengan orang lain. Menurut saya FOMO. bahagia, iya FOMO, betul. Misalnya mampunya beli Samsung, kenapa harus iPhone? Jangan sampai menuntut, maksudnya begitu. Artinya bahagia itu dengan cara kita. Tidak lupa bersyukur gitu. Nah, Betul. di akhir saya di sini seorang ibu yang saya mau sharingkan adalah perkataan buruk kita, tindakan buruk kita itu seperti kertas. Ini kita ramas begini. Sekalipun kita luruskan, ini sudah tidak akan bisa. Tidak akan Sama. rapih lagi. Tidak akan rapih lagi. Sama seperti perkataan atau sikap kita. Jadi yang saya tanamkan di rumah adalah berpikirlah sebelum berbicara, hati-hatilah sebelum bertindak, agar kata maaf itu bermakna dan bukan hanya kebiasaan. Karena mengucapkan kata maaf itu mudah. Maafkan saya. Banyak orang yang ketika mendengar kata maaf itu perkara urusan masalah selesai. Padahal setelah kata maaf itu banyak PR kita. Bagaimana kita tidak mengulangi kejadian tersebut, gitu. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita dicubit sakit, orang lain pun ketika kita cubit itu sakit. Makanya mari kita belajar bersama-sama di sini untuk saling menjaga hidup kita agar lebih bermakna itu dengan menjaga juga harga diri orang lain gitu. Karena kalau kita mau diperlakukan baik, kita juga harus baik kepada orang lain begitu. Luar biasa sekali ya, dengan Bu Dia ini memberikan kita pengalaman sebagai seorang korban bullying. Maka beliau bisa belajar dari pengalaman itu untuk menghadapi situasi tersebut. Yang pertama, menerima bahwa kita tuh seperti ini, jangan menolak, jangan denial gitu ya. Kemudian keluar dari lingkungan yang toksik, bisa dibilang begitu ya. Dan mencari orang lain untuk berbagi gitu. Mencari support system dari orang lain. Kemudian menjadikan hal-hal yang dikatakan apa ya, down itu menjadi bahan bakar kita untuk menjadikan lebih positif lagi, bahkan begitu ya Bu. Iya, betul. Berdasarkan dari pengalaman Bu Dia kemarin tentang korban bullying, beliau sendiri menjadi korban bullying, tapi beliau bisa gitu tidak menjadi pelaku bullying. Padahal seorang korban bullying biasanya berpotensial untuk menjadi pelaku bullying karena merasa dendam. Dulu saya digituin, sekarang saya bisa dong membuli yang lain gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih tipsnya agar seorang pelaku bullying, seorang korban bullying itu tidak menjadi pelaku bullying? Karena gini, setiap orang itu kan pasti pernah sakit hati dengan tindakan seorang. Termasuk saya juga pasti pernah seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan saya ya, kalau misalnya kita sebagai korban bullying itu, langkah pertama adalah kita akui dulu bahwa yang namanya disakiti itu kan sakit banget. Entah itu kita dihina atau disakiti hatinya, kemudian juga dilecehkan atau misalnya disakitin berulang-ulang, itu kan sesuatu hal yang membekas banget di hati kita. Lalu mengapa kita harus melakukan itu ke orang lain gitu ya? Kita sadari bahwa yang namanya sakitin itu bisa berdampak pada keseharian kita, kemudian psikis kita juga seperti apa. Ada seseorang yang ketika tahu bahwa oh aku tuh seburuk itu ya, jadi seseorang itu menghukum diri sendiri bahwa kenapa sih aku terus dilahirin, kenapa aku tuh harus ngalamin kayak gini, berarti kan dia itu jatuhnya tidak mensyukuri dengan kehadiran dia di dunia ya gitu ya. Makanya salah satu halnya adalah kita jangan pernah melakukan hal tersebut pada orang lain karena kita tahu sakitnya seperti apa. Kalau sampai orang tersebut dia sampai rendah diri, kemudian menghukum diri sendiri, menyakiti diri sendiri, bahkan sampai membunuh diri sendiri ya, kayak misalnya bunuh diri kayak Timothy itu kan, contoh ya, salah satunya contohnya. Nah, apakah kita mau menanggung dosa kita seumur hidup? Apakah kita mau dihantui rasa bersalah? Nah, makanya sampai kita melakukan tindakan tersebut pada orang lain. Kemudian bangun rasa empati bahwa yang namanya kita pernah jadi korban bully. Oh, kita ngeliat nih seseorang kayaknya dia mau dibully juga deh. Gimana respon kita atau misalnya peran kita ketika kita tahu ada orang yang mau dibully? Entah kita menunjukkan rasa empatinya seperti kita mengkat ya, atau dalam istilahnya menghentikan tindakan bullying tersebut seperti itu. Kemudian kita juga sadari bahwa kita makhluk yang sama di mata Allah, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu mengapa kita harus mengolok-olok
kekurangan seseorang seperti itu. Kurang Jadi lebihnya. intinya kita itu harus sadar bahwa diri kita itu berharga. Betul banget. Sehingga kita ketika ada omongan atau perilaku atau tindakan yang merendahkan diri kita, kita tidak menjadi kecil hati, Betul. bahkan berniat untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Betul banget. Nah, kemudian untuk tidak menjadi seorang pelaku bullying, kita harus mengasah empati bahwa kalau kita merasa sedih, jangan sampai itu terjadi kepada orang lain. Betul banget. Yang paling penting kita harus bisa mengelola emosi kita sendiri, Iya. supaya kita itu tidak mengeluarkan hal-hal yang buruk dari ucapan, dari tindakan atau dari perasaan kita gitu. Betul banget. Kita sebagai penyuluh menyediakan ruang konsultasi baik offline maupun online. Seperti yang selama ini sudah kita lakukan, kita melakukan penyuluhan secara langsung di sekolah-sekolah, diantaranya SMA 123, SMP 123, 5, 6, dan 7, dan bahkan juga pernah di sekolah dasar. Ya. Seperti yang selalu kita pesankan setiap berkunjung ke sekolah-sekolah, apabila ada adik-adik atau masyarakat Kecamatan Kuningan yang ingin konsultasi baik itu tentang keluarga, pertemanan, dan hal-hal lain, silakan hubungin kami secara offline Bisa langsung dengan datang ke alamat Jalan Otista 138B, tepatnya di samping SMPN 2 Kuningan, dan online-nya boleh DM kita di Instagram. Boleh juga komen di YouTube, tentunya jangan pernah lupa untuk subscribe dan like-nya. Dan juga boleh juga komen atau inbox di TikTok. Boleh, ya. Terima kasih kepada Ibu Dia dan Ibu Anggi yang sudah sharing pengalamannya tentang bullying, bahkan menjadi korban bullying. Kita harap semoga kedepannya siapapun yang sedang saat ini dalam situasi menjadi korban bullying tidak berkecil hati, bahkan mempunyai kekuatan untuk bisa keluar dari situasi yang tidak mengenakan tersebut, dan kemudian tidak menjadi pelaku bullying setelahnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang saling menyayangi dan mencintai. Amin. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.